Presiden Jokowi masuk dalam jajaran 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia tahun 2022. Hal itu berdasarkan data dari laman themuslim500.com. Banyak pihak yang nggak dilibatkan, termasuk penasehat PA 212 atau Persaudaraan Alumni 212. Bapak Amin Rais pun nggak dilibatkan. Itu seharusnya bisa juga dilibatkan. Dalam daftar itu, Presiden Jokowi menempati posisi ke-13. Kalau kami berpendapat dari awal memang menduga ini tidak lepas dari unsur politik. Kemarin kalau kita punya hitungan, saudara, melawan daripada kekuatan cukong komunis yang ingin merebut Jakarta, yang ingin merebut Indonesia, saudara. Nah, tentu kalau labeling itu tadi mengandung kebenaran, maka pasti tentu lembaga yang bersangkutan tidak akan memasukkan Pak Jokowi. Jangankan pada 50, pada 500 pun kan tidak, ya. Akan tetapi kiai, ulama, aktivis, seluruh elemen-elemen yang ada di alumni 212, satu pun tidak ada yang dilibatkan. Nah, menarik buat saya karena kalau kita kaitkan dengan figur-figur yang sebelumnya yang biasa masuk umumnya kan Ormas NU, Ormas Muhammadiyah, termasuk juga Habib Lutfi bin Yahya gitu ya. Sementara Pak Jokowi kita kenal memang bukan lahir dari situ, tetapi justru disitulah kekuatan seorang Pak Jokowi. Ya, saya sudah tegaskan bahwa kita menganggap perbuatan itu sebagai suatu kotoran peradaban. Kenapa? Karena memang mereka ini mungkin sudah kehabisan akal. Kemudian juga langkah dan gaya segala macam dikerjakan oleh rezim itu memang sepertinya itu bernilaikan Islamofobia, maka ini harus kita hentikan. Siapapun dia, meskipun dia kepala pemerintahan atau kepala negara di Indonesia, yang memang harus diakui ada kredit poinnya di situ. Kalau kebijakannya memang benar-benar anti-Islam, seperti yang sebagian masyarakat di sini itu melihatnya, melabelingnya, ya itu dilihat oleh Timur Tengah seperti itu, saya yakin nggak akan masuk dalam 50 besar. Tak hanya Jokowi, terdapat dua ulama asal Indonesia, yakni Ketua PBNU Said Akil Siraj dan anggota One Team Press Muhammad Lutfi bin Yahya. Said Akil sendiri berada di peringkat 19, sementara Muhammad Lutfi di peringkat 32. Presiden Jokowi masuk dalam daftar 50 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia, atau The Muslim 500, The World 500 Most Influential Muslim 2022. Jokowi bersanding dengan sejumlah kepala negara dan tokoh muslim dari sejumlah negara. Jokowi berada di urutan ke-13 dari Indonesia. Selain Jokowi, ada pula Said Akil Siraj yang berada di urutan ke-19. Di urutan pertama, tokoh muslim paling berpengaruh di dunia adalah Syekh Tamim bin Hamid Al Thani yang merupakan Emir Qatar. Ia menjadi pemimpin Qatar di usia 33 tahun setelah ayahnya, Syekh Hamad bin Khalifah Al Thani, turun tahta pada Juni 2013 lalu. Selanjutnya, Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dari Arab Saudi berada di urutan kedua. Sedangkan urutan ketiga, tokoh muslim paling berpengaruh adalah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Di urutan keempat adalah Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. Uniknya, ada pula pemimpin Taliban dalam jajaran tokoh muslim berpengaruh, yaitu Haibatullah Al-Khundzada. Ia berada di urutan ke-50. Al-Khundzada disebut sebagai pemimpin Taliban yang peduli terhadap pendidikan anggotanya. The Muslim 500, The World 500 Most Influential Muslim adalah survei tahunan yang dilakukan oleh Pusat Pembelajaran Strategis Kerajaan Islam Yordania yang berpusat di Amman. Selain pemimpin negara, ada pula penghargaan untuk tokoh agama, tokoh politik, sosial budaya, akademisi, pengusaha, ilmuwan, seniman, dan atlet. Merespons hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Persaudaraan Alumni 212, Novel Bamukmin, menanggapi masuknya nama Presiden Jokowi sebagai 50 besar muslim berpengaruh di dunia.
Hasil pemeringkatan itu dikeluarkan oleh The Ural Islamic Strategic Studies Center atau RISSC. Novel pun tampak tak mempercayai hasil pemeringkatan yang dilakukan oleh RISSC tersebut. Tentu lembaga riset itu salah mengambil data karena sangat jauh dari kenyataan, kata Novel kepada Genpi.co.id pada Selasa 2 November 2021. Banyak pihak yang nggak dilibatkan, termasuk penasehat PA 212 atau Persaudaraan Alumni 212. Bapak Amin Rais pun nggak dilibatkan. Itu seharusnya bisa juga dilibatkan. Padahal justru kenyataannya bertolak belakang. Novel mengatakan bahwa rentetan kegagalan itu dilakukan Jokowi dan kini seolah mengarah pada kebangkrutan dan krisis multidimensi. Novel Bamumin juga mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mundur dari jabatannya. Hal itu dia sampaikan saat diminta mengomentari soal hasil riset The Royal Islamic Strategic Studies Center atau RISSC. Kemarin kalau kita punya hitungan, saudara, melawan daripada kekuatan cukong komunis yang ingin merebut Jakarta, yang ingin merebut Indonesia, saudara, kita siapkan untuk rapat besar, menyusun kekuatan. Turun lagi ke jalan, kumpulkan semua aktivis, para ulama. Ini nasib bangsa kita, dan bukan nasib bangsa kita, nasib Islam, nasib umat Islam. Novel mengatakan lembaga tersebut salah mengambil riset karena kenyataannya berbeda jauh. Jokowi harus mundur dan tingkat kepercayaan masyarakat pun sudah sangat memprihatinkan terhadap Jokowi, kata Novel dilansir Genpi.co.id Selasa 2 November 2021. Sebab Novel merasa selama ini Jokowi menjalankan kekuasaan dengan sangat diktator, anti kritik. Kalau Jokowi terus berkuasa, makin terpuruk negeri ini, katanya. Hal itu terbukti dari demo aliansi BEMSI yang terjadi di berbagai daerah. Namun, Novel menganggap Jokowi kabur dan tak mau menemui massa. Rentetan kegagalan itu dilakukan Jokowi dan kini seolah mengarah kepada kebangkrutan dan krisis multidimensi, katanya. Sementara itu, tenaga ahli kantor staf presiden atau KSP, Rumadi Ahmad mengatakan, masuknya nama Presiden Jokowi dalam daftar tokoh muslim berpengaruh di dunia membuktikan bahwa kiprah dan kepelaporan Muslim Indonesia diakui dunia. Presiden Joko Widodo dan tokoh-tokoh Muslim Indonesia seperti Kiai Haji Said Akil Sirot dipandang sebagai pemimpin Islam yang perannya cukup mempengaruhi citra Muslim Indonesia, kata Rumadi. Rumadi menilai perbaikan citra Muslim Indonesia di mata dunia tidak terlepas dari kepemimpinan Presiden Jokowi. Bapak Presiden tidak hanya berhasil menjaga stabilitas politik dan ekonomi, beliau juga berhasil menjaga Indonesia sebagai negeri muslim terbesar di dunia yang toleran dan moderat, ujarnya.